Teknologi apa ini? Pesawat apa? Nggak butuh kita. Yang kita butuhin yaitu kearifan lokal. Pakai ubi. Kita nggak perlu ngapain ngikut-ngikut Malaysia. Nah guys, kita diketawain negara tetangga lagi ya. Kalian lihat nggak video ini yang netizen Malaysia soroti? Tepung itu bisa meredam api ya. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Emangnya negara maju mana yang memadamkan kebakaran hutan itu dengan cara menggunakan tepung? Negara mana? Coba kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Malu nanti diketawain sama negara tetangga sebelah. Lihat tuh Malaysia ya, mereka punya pesawat waterboom. Masa kita malah mau pakai tepung? Ampun, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa kembali hari ini masih bersama saya. Apa kabar teman-teman di sana semuanya? Dalam keadaan banyak jerebu, banyak asap di mana-mana. Di tempat saya juga begitu dan saya yakin di tempat Anda juga masih banyak asap karena saya baru saja mendapat informasi bahwa di Kuala Lumpur dan sekitarnya masih banyak jerebu bahkan hingga detik ini. Semoga keadaan kita tetap aman-aman senantiasa, dapat menjaga kesehatannya dalam kita beraktivitas dan melakukan kegiatan dimanapun kita berada. Amin. Oke, karena kita kali ini mungkin beberapa hari mendatang pun kita akan masih membahas tentang jerebu, masih membahas tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sini guys, ada banyak desakan dari netizen atau warga Indonesia yang memohon agar secepatnya membeli pesawat seperti yang dimiliki oleh Malaysia sekarang, yaitu adalah pesawat Super Scooper ya. Kita mau, tapi detik-detik yang panas ini ada saja yang mengatakan bahwa aduh, ngapain kita beli pesawat secanggih Malaysia itu, ngapain? Kan kita punya tepung ubi yang bisa kita olah untuk memadamkan api. Aduh, aneh. Kita nggak butuh yang kayak gini nih. Wah, nggak butuh. Teknologi apa ini? Pesawat apa? Nggak butuh kita. Yang kita butuhin yaitu kearifan lokal. Pakai ubi, pakai singkong. Itu nanti jadinya ubi bombing, ya kan? Nah, mendingan pakai ini aja. Nah, pakai ini. Kita nggak perlu cepet-cepet, ya kan? Pelan aja. Yang penting pasti. Nah, kalau pas lagi airnya habis kita ludahin aja tuh. Cuh gitu. Santai. Nggak usah buru-buru. Ngapain sih Malaysia pakai segala pesawat kayak gitu tuh? Iya nggak? Kita nggak perlu pesawat-pesawat canggih yang begitu. Kita nggak perlu ngapain ngikut-ngikut Malaysia. Nggak penting banget. Enggak lah, enggak. Kita kan punya ubi. Ubi itu kan bisa meredam api. Aduh, lucu. Pesawat yang begitu sebenarnya sangat amat perlu di saat-saat genting begini. Tengoklah, kebakaran semakin merajalela. Apa bisa kita padamkan api dengan begini? Masuk akal? Kalau begini, mau berapa ribu orang yang begini untuk apinya bisa padam? Coba. Sungai sampai saat ini airnya masih banyak dan mengalir. Kan bisa dimanfaatkan untuk pesawat turun dan mengangkut air lalu menyiramkannya ke api-api. Hah, kan bisa. Nggak perlu begini toh. Lama, kasihan Pak petugasnya kepanasan, keringatan. Jadi ngapain ngikut-ngikut Malaysia itu untuk apa? Iya perlulah. Atasi kebakaran hutan, tepung ubi bombing bisa jadi solusi. Ada saja. Nih, langsung simak cuplikan videonya. Jadi tepung itu bisa meredam api ya. Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Coba diproduksi dalam skala besar. Kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api.
api mula-mula Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih Pak. Betulkah Itu tepung apa itu? ubi Tepung bisa itu, Pak, memadamkan tepung dari nyala ubi Pak. api? Jadi begini ya, bapak-bapak yang terhormat, izin untuk menanggapi. Mengapa sih untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi saat ini kita tidak menggunakan pesawat waterboom? Mengapa malah memilih memakai tepung? Kenapa coba? Apa alasannya? Emangnya negara maju mana yang memadamkan kebakaran hutan itu dengan cara menggunakan tepung? Negara mana? Coba kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Maaf ya, bukannya saya sok tahu, bukan. Tapi setahu saya selama ini tidak ada satupun negara maju di dunia yang memadamkan kebakaran hutan itu dengan cara menggunakan tepung. Tidak ada. Bahkan ketika saya coba tanyakan kepada ChatGPT, jawabannya seperti ini. Tepung berbentuk bubuk halus, jika dilempar ke api, partikelnya bisa tersebar di udara dan menyala sangat cepat. Malah Bahkan menyala. menyebabkan semburan api atau ledakan debu. Nah, contohnya seperti di video ini. Coba perhatikan. Nah, ketika dilempar tepung, apinya justru semakin menyala. Nah, jadi gimana? Jadi tolonglah ya, tolong. Jangan ada yang aneh-aneh lagi. Malu nanti diketawain sama negara tetangga sebelah. Lihat tuh Malaysia ya, mereka punya pesawat waterboom untuk memadamkan kebakaran hutan. Masa kita malah mau pakai tepung? Ampun, ampun. Padahal ya, untuk beli pesawat waterboom ini cukup liburkan MBG selama sehari. Sehari. Ya tapi begitulah, tahu sendiri kan para pejabat kita, para pejabat korup itu. Daripada uang itu digunakan untuk membeli pesawat waterboom yang canggih itu, ya lebih baik anggaran MBG itu dikorupsi. Kocak, kocak. Kalau memang benar tepung bisa, harusnya diteliti dulu. Diedukasi kepada masyarakat. Dibuktikan dengan nyala api. Apakah segenggam tepung itu bisa dapat memadamkan api? Coba perlihatkan di depan kamera. Begitu tepung dihambur, hus, apakah api akan meredam? Atau bahkan malah menyala. Nah, jangan nanti kalau kita bikin program tepung ubi ini untuk memadamkan api, sekali kita sebar tepungnya, apinya malah makin menyala. Bukan malah yang kita inginkan itu padam, malah kepanikan yang akan terjadi karena semakin dikasih tepung, api malah makin menyala. Dan ini. Libur sehari saja, libur sehari MBG itu ternyata bisa membeli pesawat Super Scooper. Bisa. Liburkan sehari ke MBG, kemudian beli pesawat ini. Ini kan sudah keadaan amat genting. Asap yang menyelimuti semua daerah. Kalau bisa kita redam apinya, kita beli pesawatnya. Liburkan aja MBG sehari 2 hari. Kan bisa beli pesawat itu. Karhutla yang terus menghantui sejumlah wilayah di Indonesia membuat warga net di media sosial ramai mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk membeli pesawat pemadam kebakaran hutan khusus yang bisa bekerja cepat dari udara. Salah satunya adalah pesawat CL-415 yang dijuluki Super Scooper. CL-415. Pesawat ini merupakan pesawat amfibi yang memang dirancang untuk memerangi kebakaran hutan dari udara. Pesawat mampu mengambil air langsung dari permukaan danau atau laut tanpa harus mendarat di darat. Dalam sekali pengisian, CL-415 mampu membawa sekitar 6.000 liter air. Proses pengambilan air dilakukan saat pesawat melaju di atas permukaan air, sehingga bisa segera kembali ke titik kebakaran. Kemampuan inilah yang membuat pesawat jenis CL-415 diandalkan untuk menjangkau titik api yang sulit dicapai oleh petugas di darat. Ramai di media sosial, warganet mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk membeli pesawat pemadam kebakaran hutan khusus yang bisa bekerja cepat dari udara seperti CL-415 ini. Menariknya, wacana pesawat pemadam khusus ini bukan hal baru bagi Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan Indonesia disebut telah menyepakati pembelian 7 pesawat amfibi CL-415 dan CL-515 dari Viking Air. Saat itu Viking menyatakan pengiriman pesawat ditargetkan dimulai pada 2024. Namun hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai kehadiran pesawat tersebut di tanah air. Ternyata pesawat Super Scooper ini sudah dipesan oleh Indonesia tahun 2019. Katanya siap
meluncur terbang itu tahun 2024 selesai. Tapi hingga tahun 2026 kok nggak ada kabar. Ini ada apa? Dananya kemana? Sampai di tahun 2026 kemana pesawatnya? Kok malah Malaysia? Kok malah Malaysia? Dan kita melihat adanya banyak masyarakat Indonesia yang mendorong pemerintah meminta kepada presiden agar beli pesawat yang super efektif ini. Kan dia terbang, begitu ngambil air cuma beberapa menit, naik langsung ke titik lokasi, kan lebih cepat. Begitu dia menyiram, dia balik lagi ke laut, dia ambil lagi, itu kan prosesnya nggak memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa nggak dibeli tuh? Nggak habis pikir saya asli. Nah guys, kita diketawain negara tetangga lagi ya. Kalian lihat nggak video ini ya? Ini udah FYP nih video ini guys ya, yang lagi semprot-semprot. Ini bukan nyemprot tanaman guys ya. Bukan nyemprot hama ini. Ini lagi matiin kebakaran hutan. Ya guys ya, netizen Malaysia soroti peralatan pemadam kebakaran hutan di Indonesia. Bukan soroti ya, tapi diejek sebenarnya. Nah, kenapa sih pemerintah itu nggak beli yang kayak gini gitu ya? Ya, nih Canadair ya, CL415, pesawat pemadam paling efektif di dunia saat ini ya dalam menanggulangi kebakaran hutan. Kenapa nggak pakai yang ini? Padahal harganya murah guys ya, cuman antara 460 miliar sampai 570 miliar. Yes ya, cuman 460 miliar. Sehari MBG dapat 2. Ya Allah, stop aja MBG 7 hari dah. 7 hari puasa dulu lah ya, siang nggak makan gitu ya. Itu bisa beli 12 sampai 14 pesawat gituan. Itu bisa beresin kebakaran di Kalimantan tuh mungkin cuma beberapa hari. Kan stop aja MBG selama 1 minggu. Kalau saya bilang tadi MBG stop aja dalam 2 hari. Tapi abang ini bilang malah stop aja MBG selama seminggu. Kita bisa membeli 12 bahkan sampai 14 pesawat. Karena 1 hari MBG ternyata menghabiskan uang. Itu bisa membeli pesawat Super Scooper ini 2 buah. Coba bayangin guys. Ya, sehari MBG dapat 2 pesawat. Dalam setahun kalau dikumpulkan 360 hari kali 2 artinya ada 700 ya, bisa beli pesawat Super Scooper dan Indonesia aman dari kebakaran. Kenapa sih nggak ada yang berpikiran demikian? Karena kan setiap tahun ini kita alami. Apa nggak ada jalan pencegahannya? Apalagi di masa depan 2027 kita nggak tahu, siapa tahu ini lebih parah daripada sekarang. Tepung itu bisa meredam api ya. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Hey brother, ni bagi tahu ni. Dah berapa hari tu dekat Kalimantan tu terbakar brother. Brother masih baru lagi nak fikir, baru nak mesyuarat. Api tu boleh padam pakai tepung ubi ke? Bang, bukan masanya lagi bang pergi settle dengan masalah tu cepat. Bukan duduk mesyuarat meeting lagi bang. Betul-betul lah abang. Jadi tepung itu bisa meredam api ya. Menarik sekali. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba nanti kalau punya waktu, punya kesempatan, betul-betul akan saya buktikan apakah benar tepung ubi ini bisa memadamkan api atau malah bisa menyulut api. Kita nggak tahu karena buktinya belum ada, ya, belum ada edukasinya. Ya, jadi sulit untuk kita percaya sekarang. Tepung ubi benarkah bisa memadamkan api atau bahkan bisa memperbesar apinya lebih menyala-nyala lagi. Nah, kali ini kita lihat bahkan abang rambut unik ini langsung bersuara lagi. Aduh, Kalimantan ini sedang dalam masa yang terbakar. Hutan-hutannya sekarang. Kenapa masih memikirkan tepung ubi? Jalan solusi. Benarkah tepung ubi itu bisa menjadi jalan penyelesaiannya? Benarkah tepung ubi itu menjadi tanda tanya? Semua orang bertanya-tanya. Kenapa sih nggak dibeli aja Pak? Boleh dibeli. Kita bukan nggak punya uang. MBG aja kita mampu. Kita stop MBG, kita ganti. Kita beli itu kan bisa. Tapi kalau para orang-orang di atas sana pasti bilang, aduh nggak segampang itu dek, nggak semudah itu dek.
Nggak semurah itu, Dek. Tapi kalau eksekusi di atas lapangan itu tidak begitu, Dek. Banyak proses rumit apa segala macam. Itulah ya. Kalau birokrasi kalau sudah mempersibuk diri sendiri, maka semua yang dilakukan pasti akan sibuk. Alih-alih kita membeli pesawat, malah tepung ubi yang menjadi solusi. Tapi benarkah tepung ubi ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Kok saya rasa agak aneh ya, tapi coba kita saksikan saja bagaimana proses tepung ubi itu dapat memadamkan api. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap kepada anda semua mohon dimaafkan karena saya nyala manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Saya akhiri dulu videonya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.